Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Natsir dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 13020230171. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman pesantren kilat pada tanggal 10 Agustus 2023. Materi yang pertama yang dibawakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Rashid yaitu wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba. Wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, darat, air, laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Selanjutnya adalah narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral, diminum, dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Adapun upaya menangani permasalahan narkoba, yang pertama, pemerintah menetapkan hukum yang sangat berat kepada para pengedar. 2. Bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. 3. Melakukan upaya penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Adapun harapan ke depan, yang pertama, pemuda penerus harus memiliki kecintaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nomor 2, harus memiliki sikap mental dan fisik yang berani bersaing dan kompetisi secara sportif. 3. Harus memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa Indonesia. Dampak negatif narkoba. Yang pertama, kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan pernapasan, overdosis, dan bahkan kematian. Yang kedua, kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Nomor 3, ketergantungan. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, contohnya masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum. Nomor 4, gangguan sosial dan ekonomi. Mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah, dan hal ini juga dapat berdampak pada keuangan pribadi, peluang karir, dan masa depan individu. Sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, ketergantungan, bahkan gangguan sosial. Dari dampak negatif narkoba tadi, pasti ada cara pencegahan narkoba.
Berikut ini adalah cara pencegahan narkoba, yaitu dengan cara 1. Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Menghindari rasa penasaran untuk mencoba karena sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari rasa penasaran untuk mencoba seperti teman-temannya. Nomor 2. Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau ikut bergabung dengan organisasi yang membawa dampak positif. Nomor 3. Hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif, contohnya kumpul bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Baik, kita pindah ke materi komitmen keumian menuju Smart University yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Masrurah Mokhtar MA. Visi misi Universitas Muslim Indonesia. Visi Universitas Muslim Indonesia mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu, amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Dan misi Universitas Muslim Indonesia yang pertama, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma, perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai keislaman. Nomor 2. Membentuk manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah yang adaptif, transformatif, dan inovatif. Nomor 3. Menerapkan tata kelola berbasis good university, governance, dan sistem manajemen mutu berstandar ISO. Nomor 4. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nomor 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada 16 komitmen moral karakter UMI. Yang pertama, nilai taat, syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah, komunikasi, peduli sosial, toleransi, penyayang, pemaaf, cinta tanah air, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, dan terakhir menghargai keragaman. Adapun tujuan komitmen keumian yang pertama, meningkatkan peranan UMI dalam mengembangkan ilmu teknologi seni dan budaya Islam. Nomor 2, menyiapkan mahasiswa UMI menjadi tenaga yang profesional. Nomor 3, melahirkan kelulusan yang berwawasan keilmuan. Nomor 4, menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi termasyhur. Nomor 5, berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya kita pindah ke strategi UMI mempersiapkan SDM berkarakter moral dan karakter kinerja menuju Smart University yang dibawakan oleh Profesor Dr. Basrimuddin SE MSI. Desain karakter SDM UMI menjadi pemimpin masa depan. Yang pertama, karakter moral, iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Nomor 2, karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, dan tuntas. Nomor 3, kompetensi, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nomor 4, literasi, teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran dan pengajaran di UMI.
yaitu menghasilkan ahli pikir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipersonifikasikan sebagai manusia ulul albab atau berakal. Manusia ulul albab adalah orang yang senantiasa bersikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berpikir, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya, karakter yang diperlukan dalam pelayanan prima. Memiliki integritas, kecerdasan dan keterampilan sosial, mempunyai kemampuan mengubah hambatan menjadi peluang, berpikir depan dan global. Dan terakhir, embracing smart university. UMI memiliki visi dan cita-cita untuk menjadi bagian dalam evolusi peradaban yang terjadi. Konsep embracing smart university menjadi pilihan, dan seluruh unsur sivitas UMI harus dapat beradaptasi dan bertransformasi menanggapi perubahan tersebut dengan optimis dan responsif. Selanjutnya kita pindah di sesi fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer. Sesi Fakultas Ilmu Komputer kita diperkenalkan dengan dekan dan wakil dekan. Dekan yaitu Bapak Insinyur Purwansyah, Eskom, Mkom, MTA. Wakil Dekan 1 Insinyur Yulita Sakim, Eskom, Mkom, MTA yang berada di bidang akademik. Wakil Dekan 2 Dr. Insinyur Haji Harlinda, Eskom, Mkom, MTA yang berada di bidang keuangan dan sarana prasarana. Wakil Dekan 3 Putri Lestari LB, Eskom, MTA yang berada di bidang kemahasiswaan. Dan terakhir Wakil Dekan 4 Dr. Haji Nurman MA sebagai keagamaan Islam dan dakwah Islam. Dan di sesi fakultas ini kita dijelaskan tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Vkom, dan juga panduan cara mengisi siakat dan tabulasi nilai. Terima kasih, demikian presentasi saya. Saya Muhammad Fajar Natsir dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan nomor induk mahasiswa 130230171 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.